Halo teman-teman, aku Elizabeth Irene Tobin dengan NIM 23020119120015, kelas Teknologi Pangan A, kelompok 3 Praktikum Mikrobiologi Pangan, dengan asisten Nabila Salsabila Debi Ananda. Kali ini aku mau jelasin materi pada pertemuan 3, yaitu teknik isolasi mikroorganisme, serta sanitasi lingkungan dan personal hygiene. Pertama, teknik isolasi. Metode teknik isolasi yaitu peta kuadran digambar di balik cawan dengan spidol marker. Medium PCA yang telah dicairkan di dalam Erlenmeyer di atas hot plate dituangkan sebanyak 15-20 ml ke dalam cawan Petri steril. Ratakan dengan gerakan angka 8, lalu didiamkan dan dibiarkan hingga padat di dekat bunsens. Suspens diambil sebanyak 1 loop dengan jarum OC dari permukaan biakan kapang roti. Goreskan ke atas medium padat di daerah sektor 1. Jarum OC dipijarkan dan dibiarkan dingin, lalu digoreskan pada sektor 1 disusul gerakan ke tepi luar sektor 2. Lalu kembali ke sektor 1. Lakukan itu bolak-balik sebanyak 3 kali. Selesaikan penggoresan di sektor 2 tanpa sektor 1 disentuh kembali hingga seluruh permukaan sektor 2 penuh goresan yang tidak bertumpang tindih. Jarum OC dipijarkan dengan bunsen, kemudian diangin-anginkan sebentar dan diposisikan pada pinggir medium. Kegiatan tersebut diulangi untuk sektor 2 dan 3. Jangan lupa agar jarum OC dipijarkan setiap akan berpindah sektor. Cawan Petri dibungkus dengan plastik wrap. Cawan Petri diinkubasi dengan inkubator dengan suhu 25 derajat Celcius selama 2 minggu. Pengamatan dilakukan pada hari kedua, 6, 10, dan 14. Amati koloni yang tumbuh pada jalur goresan di masing-masing sektor. Jumlah koloni yang didapat pada kuadran 1 lebih banyak daripada kuadran lain, dikarenakan goresan pada kuadran 1 lebih tebal daripada goresan selanjutnya. Jumlah koloni terus bertambah hingga waktu inkubasi 10 kali 24 jam, namun menurun saat waktu inkubasi 14 kali 24 jam. Hal itu dikarenakan waktu inkubasi yang terlalu lama hingga beberapa mikroba mati. Prinsip metode gores kuadran adalah untuk mendapatkan koloni yang benar-benar terpisah dari koloni yang lain. Penggoresan dilakukan secara zigzag untuk memperluas bidang permukaan koloni mikroba. Mikroba timbul ketika digores dikarenakan jarum loop yang digunakan untuk menggores sebelumnya telah digunakan untuk mengambil biakan kapang pada roti busuk. Metode gores dibagi menjadi 4 kuadran dengan tujuan untuk mendapatkan kultur murni berupa koloni tunggal. Jumlah mikroba pada tiap kuadran naik turun atau cenderung menurun dikarenakan koloni mikroba diambil dari keadaan sebelumnya dan goresannya lebih tipis dibandingkan kuadran sebelumnya. Pada percobaan ini, jarum OC berfungsi untuk mengerok atau menusuk biakan kapang pada roti busuk atau pada bahan makanan. Jarum OC dipijarkan agar steril dan agar mematikan sisa mikroba. Jarum OC yang telah dipijarkan dikibaskan hingga dingin terlebih dahulu agar tidak merusak media ataupun biakan. Media yang digunakan adalah media PCA atau plate count agar karena media tersebut digunakan sebagai media untuk mikroba aerobik dengan inokulasi di atas permukaan serta universal karena memiliki nutrisi untuk semua pertumbuhan mikroba. Waktu inkubasi kapang sama 14 hari agar mikroba jamur semakin bertumbuh dan koloni semakin bertambah. Suhu inkubasi adalah 25 derajat Celcius karena suhu optimum kebanyakan kapang adalah 25 sampai 30 derajat Celcius. Cawan tidak boleh dibalik ketika inkubasi karena spora pada kapang atau kamir akan bertebaran di mana-mana pada media dan tumbuh. Panas dari bunsen bisa mendenaturasi atau membunuh mikroba pada udara sehingga pencawanan dilakukan di dekat bunsen. Dibungkus dengan plastik wrap dengan tujuan plastik wrap dapat mencegah kontaminasi karena cawan plastik wrap juga rapat dan rekat. Kelebihan teknik ini adalah menghasilkan koloni yang terpisah. Selain itu, metode ini juga menghemat bahan dan waktu serta efektif untuk mengetahui sifat mikroba yang ditanam. Faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah tekstur media, di mana permukaan media pembiakan harus padat dan cara penggoresannya, dan faktor lain adalah cara penggoresannya dengan membagi cawan menjadi 4 garis karena koloni yang terpisah dihasilkan dari penggoresan yang sempurna. Faktor kesalahan yang mungkin terjadi adalah tidak memanfaatkan permukaan medium secara optimal. Foto yang didapat ketika melakukan percobaan dibanding dengan foto yang diambil dari jurnal lain memperlihatkan bahwa biakan kapang dan kamir yang digoreskan pada medium akan semakin bertumbuh dengan waktu inkubasi yang telah ditentukan. Kesimpulan dari praktikum yang dilakukan adalah metode gores atau strict plate bertujuan mendapatkan koloni yang benar-benar terpisah dari koloni lain sehingga mempermudah proses isolasi, di mana metode gores dibagi menjadi 4 kuadran untuk mendapatkan kultur murni berupa koloni tunggal.
Percobaan kedua yang dilakukan adalah sanitasi. Metodenya yaitu personal hygiene dilakukan dengan medium PCA steril disiapkan, lalu dituang ke dalam cawan sebanyak 15 ml dan dibiarkan hingga mengeras. 3 jari yang sudah disterilkan dan 3 jari yang belum ditempelkan pada medium. Sampel kuku dan rambut disiapkan dan dimasukkan ke dalam aquades. Sampel tersebut dipipet ke dalam cawan Petri sebanyak 1 ml, lalu dituangkan ke dalamnya lagi medium PCA cair. Cawan diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Perubahan diamati dan dicatat. Teknik swab test dilakukan dengan cara permukaan meja di pintu diusap dengan swab stick serta diukur luas permukaan mejanya. Swab stick tadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi hingga bagian kapasnya tenggelam pada larutan dilusi. Usahakan agar tangkai swab stick tidak bersentuhan dengan dinding tabung reaksi. Larutan sampel dipipet sebanyak 1 ml ke dalam cawan Petri lalu dimasukkan ke dalamnya media PCA cair. Inkubasi dan amati pertumbuhan bakterinya selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Metode direct air contact dilakukan dengan cara medium PCA cair disiapkan lalu dituang ke dalam cawan Petri sebanyak 15 ml, di mana satu cawan didekatkan dengan panas Bunsen dan satunya lagi tidak didekatkan pada panas Bunsen saat medium dituangkan. Medium tadi dibiarkan hingga mengeras dan diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam, lalu diamati perbedaan masing-masing cawan. Hasil yang didapatkan adalah bahwa kuku dan handle pintu kamar mandi memiliki jumlah mikroba yang banyak karena manusia banyak menyentuh sesuatu, sehingga tangan mengandung banyak mikroba serta penyebaran bakteri dan virus penyebab penyakit. Jari yang disterilkan dengan alkohol dan cawan yang didekatkan dengan bunsen memiliki jumlah mikroba yang sedikit dikarenakan alkohol dapat membunuh bakteri dengan cara denaturasi dan koagulasi protein sel bakteri. Dan juga suhu tinggi dari bunsen dapat membunuh sebagian besar mikroba dalam udara. Prinsip sanitasi yaitu mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat untuk mencegah timbulnya penyakit. Sementara prinsip hygiene memelihara kebersihan dan kesehatan individu untuk kenyamanan, keamanan, dan kesehatan individu. Perbedaan sanitasi dan personal hygiene yaitu hygiene lebih mengarah pada aktivitas manusianya yang diterapkan pada perorangan, sedangkan sanitasi lebih kepada lingkungan untuk menghindari faktor pencemaran lingkungan. Persamaan sanitasi dan personal hygiene adalah memiliki tujuan yang sama, yakni mencegah timbulnya penyakit serta gangguan kesehatan lain akibat individu dan lingkungan yang tidak bersih. Jenis mikroba pada fasilitas umum seperti gagang dalam pintu dan meja adalah bakteri coliform, di mana toilet mengandung mikroorganisme patogen. Jenis mikroba yang ada pada kuku dan rambut adalah bakteri E. coli Staphylococcus yang secara alami tumbuh pada tubuh dan kulit manusia. Medium yang digunakan pada percobaan yaitu PCA, dikarenakan pada medium ini bakteri berkembang baik atau baik untuk pertumbuhan bakteri. Alkohol digunakan untuk mensterilkan 3 jari yang nanti akan dibandingkan dengan jari yang tidak disterilkan. Bakteri yang biasanya ada pada gagang pintu adalah Staphylococcus hemolyticus dan Staphylococcus hominis SPP hominis, karena bakteri ini merupakan komponen utama flora normal pada kulit dan ditransmisikan melalui aktivitas manusia. Bakteri yang ada pada kuku yang kotor adalah E. coli karena tangan banyak menyentuh hal-hal kotor dan bakteri masuk ke kuku. Rambut manusia terdapat banyak Staphylococcus aureus yang secara alami berada pada permukaan kulit dan tidak menimbulkan penyakit jika dalam keadaan normal. Bakteri Staphylococcus aureus dapat menyebabkan infeksi kulit, tulang, bakterimia, dan penyakit lainnya, sedangkan dampak dari bakteri E. coli dapat menyebabkan diare, kram perut, dan muntah-muntah. Swab stick digunakan untuk mengambil sampel dari permukaan meja dan gagang pintu. Pencawanan dilakukan dengan bunsen karena panas bunsen bisa mendenaturasi sebagian mikroba di udara. Tujuan dari air contact untuk mengidentifikasi adanya mikroba di udara sekitar yang kemungkinan terbawa debu atau tiupan angin lalu berhenti di pada permukaan benda atau lantai ruangan. Pemberian sampel saat sudah tidak panas karena suhu panas dapat membunuh sebagian bakteri. Faktor yang mempengaruhi sanitasi laboratorium adalah pengolahan limbah baik cair atau padat, kebersihan pekerja, laboratorium, penyediaan air bersih, sabun, atau cairan pembersih lainnya. Faktor yang mempengaruhi personal hygiene adalah faktor budaya, status sosial, ekonomi, tingkat pengetahuan, status kesehatan, jasmani, dan kebiasaan. Faktor kesalahan yang mungkin dapat terjadi dalam sanitasi laboratorium yaitu tidak memperhatikan kebersihan setiap detail peralatan ataupun bagian tidak terlihat pada laboratorium. Sementara faktor kesalahan pada personal hygiene yaitu pekerja laboratorium tidak menggunakan pakaian yang lengkap serta lupa membersihkan tangan sebelum ataupun sesudah melakukan percobaan. Kesimpulan praktikum yang telah dilakukan adalah sanitasi dan personal hygiene bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit serta gangguan kesehatan lain akibat individu dan lingkungan yang tidak bersih. Sekian penjelasan tentang materi teknik isolasi dan sanitasi pada pertemuan 3. Terima kasih.